Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan Lembu Tambun hanya di Jurnal Lembu. Kebetulan saat ini gara-gara ada pelebaran ganjil genap ya. Jadi sekarang harus hati-hati juga daerah-daerah yang memang masuk daerah ganjil genap ya. Sebutannya gue juga baru tahu tuh, sebutannya Gage ya. Ganjil genap ya, kawasan Gage kawasan Gage. Ada waktu pas gua nulis di Instagram, ada orang bilang hai Gage gitu, hai ganjil genap, maksudnya gitu ya. Jadi ada istilah kayak begitu. Nah, suatu kali tanggal 9 itu adalah pemberlakuan, bukan lagi sosialisasi tapi pemberlakuan ganjil genap. Nah, kebetulan gue berangkat dari rumah dari Jakarta Barat menuju ke Jakarta Timur. Nah, jalan-jalan kan pada kena tuh gagenya itu kan, ganjil genap. Nah, pada saat hari itu persis tanggal 9 itu hari tanggal 9 berarti ganjil ya. Nah, ganjil. Nah, ngakalinnya gue lihat Google. Waduh, Google kacau banget nih. Karena dia belum tahu-tahu jalan yang biasa gue lewatin, yang ngarahinnya untuk biasa dilewatin, ternyata itu kena ganjil genap. Jadi Google langsung merubah arahnya. Nah, untuk supaya aman ya, kebetulan dia bagus banget sih ngarahinnya ke akhirnya melalui Kota Tua, dari Kalijodo mengarahkan ke Kota Tua gitu kan. Nah, gua tuh kurang beruntung, padahal yang kena ganjil genap itu kan ada jalan Gajah Mada. Nah gitu. Nah, kita kan datangnya dari Kalijodo, terus kemudian kita ke Jembatan 5 naik, terus kemudian habis itu kita langsung ke Kota Tua. Nah, sebenarnya daerah itu memperlihatkan bahwa sebenarnya nggak kena ganjil genap. Tapi gue kurang beruntung banget. Nah, di situ gue ketangkep polisi yang berasal dari arah Jalan Gajah Mada. Nah, jadi mereka ada berenam naik motor. Nah, jadi mereka dari Gajah Mada pas banget ketemu gue di Kota Tua. Jadi gue duluan tuh. Gue duluan. Terus mereka dari Jalan Gajah Mada ngelewatin Kota Tua. Ketemu ada mobil gua sama ada mobil yang lainnya juga sih. Akhirnya disuruh minggir dan dikenai tilang. Nah, paling penting pelajaran pertama buat dari hal ini ya, gua sadar aja deh sebagai warga. Padahal sebenarnya daerah Kota Tua harusnya kalau dihitung kagak kena sih, harusnya kagak kena gitu. Tapi menurut polisinya tetap kena ya. Jadi ya gue sebagai warga negara yang baik, gue tetap harus taat juga ya. Lalu pada saat itu gue langsung ditulis dendanya maksimal, langsung suruh pakai e-tilang ya, wajib pakai e-tilang. Jadi ada i-nya gitu, nomornya registrasi. Terus kemudian harus setor 500.000 dulu, dendanya nanti di pengadilan ya. Gue suruh ikut pengadilan. Jadi dan gue di situ benar mereka tertib banget, tapi gue sadar sebagai warga negara gue nyaman, merasa gue akuin gue bersalah, dan tapi nggak seperti ancaman gitu ya kalau polisi berhentiin kita gitu ya. Jadi mereka tuh menganyomi banget kebetulan gitu, tapi memang nangkepin yang nggak taat ya. Dan pada saat itu gue langsung kaget sih sebenarnya. Aduh, kena juga nih gue. Dari belum pernah seumur hidup, dari 2009 ya belum pernah kena, tahu-tahu sekarang kena gitu ya. Waduh, rasanya tuh gimana gitu, sesuatu banget ya. Akhirnya kena, terus kemudian gue cari tahu gimana nih cara bayarnya gitu ya. Aduh, pusing juga nih, ikut pengadilan apa nanti aja bayarnya gitu. Nah, ada teman baik akhirnya kasih tahu, langsung suruh bayar aja. Karena dikasih tahu, karena paling penting adalah surat tilang itu harus sekarang udah mulai e-tilang. Jadi surat e-tilangnya itu elektronik. Jadi kita bisa ngecek di mana kita ditangkap, siapa yang nangkep kita, polisinya siapa. Jadi semua datanya di e-tilang tuh ada, itilang.info. Jadi kita masukin nomor, nanti data kita. Gua di pagi ditangkap, malamnya data itu udah bisa gua akses. Jadi gua tahu pelanggaran gua, dan di situ langsung dikasih nomor Briva. Karena mereka kerja sama BRI, biar dananya masuk langsung ke BRI virtual account, dibuatin tuh buat kita bayar dendanya. Langsung
temen gue bilang masukin tuh GoPay ke sono. Nanti biasanya pada saat hari pengadilan nanti akan diketok berapa sebenarnya dendanya. Nah, selebihnya nanti akan dikembalikan biayanya. Katanya demikian nanti. Dan dari pembelajaran ini jadi gue akuin gue salah ya. Tapi gue sebagai warga negara yang baik, gue terima kasih. Gue jadi makin belajar. Jadi ada shock buat gue supaya gue lebih taat sebagai warga negara yang baik gitu ya. Apalagi dengan berkendara kendaraan. Dan gue bersyukur banget sih. Justru kadang-kadang dengan adanya ganjil genap ini awalnya aneh banget sih. Tapi dengan begitu kita ya memang masyarakat Indonesia butuh saat ini, masih butuh untuk tertib sih masyarakatnya. Jadi butuh harus ada reward and punishment dulu supaya masyarakat kita bisa maju kayak negara-negara yang lain ya. Dan pembelajaran terkait keuangannya ialah gue belajar gara-gara gue harus nyetor 500.000 berarti dari kocek gue ada yang berkurang. Nah di situ itulah pentingnya kadang-kadang kita sebagai pribadi dalam hal keuangan kita harus mempersiapkan hal-hal darurat. Nah makanya dana darurat itu kita harus siapin supaya pada saat tiba seperti kayak kasus kayak gini kita udah bisa standby, udah ada dana darurat yang kita siapin ya gitu. Minimal dana darurat itu minimal banget itu 3 kali pengeluaran bulanan kita dana darurat, dan itu nggak boleh dipakai ya. Kita harus simpan aja reksadana pasar uang, itu harus disimpan buat kita, jadi jangan digunain sekali-sekali. Dana itu anggaplah nggak pernah kelihatan. Jadi saat-saat genting seperti ini kayak misalnya gue ketangkep polisi kayak gitu dan gue harus nyetor dan gue ternyata masih punya dana darurat, jadi gue udah lebih siap. Dan kalau maksimalnya untuk dana darurat paling nggak harus dihitung 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi lo bisa kira-kira sendiri. So hal-hal perintilan kayak begini, dana darurat itu penting banget untuk situasi-situasi genting kayak begini. Jadi kita bisa pakai pada saat benar-benar genting banget. Oke? Sampai jumpa. Demikian gitu dulu. Demikian kisah gue untuk podcast kali ini. Nantikan podcast gue berikutnya, dan semoga lo juga hati-hati kalau di jalan bawa kendaraan, apalagi sekarang udah banyak perluasan ganjil genap. So polisi juga sekarang udah gue liatin juga udah pakai siap-siap selalu standby motor. Jadi untuk kalau yang melanggar pasti dikejar ya. So hati-hati, dan juga jangan sampai masuk ke daerahnya ke busway, jangan sampai masuk ya, nanti kalau ditilang tuh parah juga sekarang ya. Katanya dengar-dengar sekarang udah pakai polisi bukan yang nangkepin tapi lo sensor, dia pakai kamera, dia nyatetin kalau lo masuk ruang, kalau wilayahnya daerah busway, dan nanti lu bakal dikirimin surat, katanya sih begitu. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you, sampai jumpa. Oke, gue stop dari ini podcast gue. Sampai jumpa, salam lembu Tambun.